Wabarakatuh, pemirsa Aceh TV. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Indah Rastika Sari. Hari ini di edisi 26 April di tahun 2022, tepatnya di 23 Ramadan 1443 Hijriah. Tidak terasa sudah di akhir Ramadan, dan pastinya selamat menjalankan ibadah puasa dan mempersiapkan Idul Fitri bagi kita semua. Dan hari ini kita akan membahas tema, pemirsa, mengenai peran Dewan Syariah Aceh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh. Yang kita tahu bersama bahwasannya Dewan Syariah Aceh ini berharap dapat menjalankan tugasnya mengawasi penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah ataupun LKS di Aceh. Dan memang tepat besok insya Allah ini sudah 1 tahun usianya, dilantik pada tanggal 26 April tahun lalu 2021. Dan kita akan bahas ini bagaimana perannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya yang ada di Aceh. Dan bagi Anda pastinya kami mengundang partisipasi Anda bisa menyaksikan tayangan ini selain di layar kaca Aceh TV. Anda juga dapat disaksikan di YouTube dengan kata kunci Aceh TV Live Streaming. Silakan tinggalkan komentar Anda, pesan dan pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan mungkin terkait dengan BSI, karena juga ada narasumber kita dari BSI, Bank Syariah Indonesia. Langsung saja kita perkenalkan satu persatu narasumber yang sudah hadir di studio Aceh TV. Tepat di sebelah saya ada Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid selaku Ketua Dewan Syariah Aceh. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Prof, kembali ke Aceh TV untuk waktunya, Prof. Dan di sebelah Prof sudah hadir Bapak Syahrial Ar-Rasyid selaku Area Manajer Bank Syariah Indonesia Aceh. Assalamualaikum, Pak Syahrial. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak, waktunya untuk Aceh TV. Dan di sebelahnya Pak Syahrial sudah hadir Bapak Gamal Ahyar LCMSA selaku anggota Dewan Pengawas Syariah. Saya juga harus mengucapkan selamat nih kepada Pak Gamal. Ini sudah tinggal tunggu pelantikan ya, Pak, ya, untuk Dewan Pengawas Kota ya, Pak, ya. Ini pas sekali kita tanya. Jadi ada untuk provinsi, ada untuk kota, dan juga ada dari BSI. Anda juga bisa langsung menanyakan hal yang ingin Anda tanyakan. Silahkan, kami mengundang partisipasi Anda pastinya. Baik, mungkin ke Prof Sabri dulu nih, Prof. Setahun, insya Allah besok ya, Prof? Tanpa terasa. Tanpa terasa. Tapi mungkin bisa diceritakan, mungkin ada yang nggak tahu, Prof, ini Dewan Syariah Aceh. Mungkin Prof bisa memberikan gambaran umum dulu kepada kita. Silakan, Prof. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allama bil qalam, allamal insanu ma lam ya'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Host Indah yang kami muliakan, dan para narasumber, para pemirsa sekalian, kita memahami bahwa cita-cita masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam sepenuhnya, termasuk dalam aspek ekonomi, itu sudah dilegal formalkan dengan hadirnya Kanun Lembaga Keuangan Syariah nomor 11 tahun 2018. Inti dari Kanun Lembaga Keuangan Syariah ini adalah semua lembaga keuangan yang ada di Aceh itu harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah di sini adalah sesuai dengan akad-akad syariah. Lembaga keuangan ini meliputi perbankan, lembaga keuangan non perbankan, dan juga lembaga keuangan informal. Ini semuanya harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kita sangat pahami bahwa ya, apakah itu individu atau lembaga juga, sebuah lembaga itu juga terdiri dari individu-individu. Maka untuk melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan syariah itu, maka dia harus diawasi. Ya, dia harus diawasi. Maka 1 tahun lahirnya Kanun Lembaga Keuangan Syariah memang juga diamanatkan dalam kanun akan dibentuk namanya Dewan Syariah Aceh. Nah, Dewan Syariah Aceh ini merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, karena fungsi utama dari
Dewan Syariah adalah mengawasi operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Aceh itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan fatwa-fatwa yang keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DSA tidak punya peran untuk mengeluarkan fatwa. DSA hanya memastikan semua lembaga keuangan yang ada di Aceh itu beroperasi sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, ya, Majelis Ulama Indonesia. Karena hingga hari ini itu sudah hampir 130-an fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan terkait apakah produk-produk perbankan, ya, kooperasi, dan juga bicara pasar saham dan juga produk-produk lainnya. Nah, maka untuk Aceh dibentuk Dewan Syariah Aceh atau disebut DSA ini sesuai dengan Pergub nomor 56 ya tahun 2020. Dan juga di Kanun Lembaga Keuangan Syariah itu juga diamanatkan bahwa di level kabupaten kota itu juga harus dibentuk Dewan Syariah Kabupaten Kota atau kita sebut dengan DSK. Ini selamat Pak Gamal, ini merupakan anggota DSK pertama di Provinsi Aceh. Ini beliau baru saja terpilih, ya, untuk Kota Banda Aceh. Ini kita menunggu tanggal pelantikannya, dan kita sangat mengharapkan karena kalau DSA ini berada di provinsi, kita terdiri dari 5 orang. Saya diminta menjadi ketua, ada Pak Dr. Zaki Fuad, beliau juga selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di UIN Araniri. Ada Bapak Dr. Edi Gunawan, beliau dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Tasyah Kuala. Ada 2 anggota ex officio, itu masing-masing Kepala BI dan Kepala OJK Perwakilan Aceh, Pak Akhri Sarwani dan Pak Yusri. Nah, kita berlima, ya, diberi amanah dan tanpa serasa ini sudah, ya, menjelang 1 tahun. Nah, keberadaan DSA ini akan bisa berperan lebih optimal kalau memang sudah di level kabupaten kota itu sudah akan ada DSK. Kita sangat mengharapkan tahun ini, ya, paling lambat tahun ini, akhir tahun ini, semua kabupaten kota sudah memiliki DSA. Dan juga pada level lembaga keuangan itu juga ada pengawasnya. Artinya pengawasan itu dilakukan di berbagai lini. Di level perusahaan atau di level lembaga keuangan itu ada namanya DPS, Dewan Penasihat Syariah. Level kabupaten kota ada namanya DSK, Dewan Syariah Kabupaten Kota. Di level provinsi ada Dewan Syariah Aceh, dan di level nasional kita ada DSN, Dewan Syariah Nasional. Nanti jumlah anggota, ya, Dewan Syariah Kabupaten Kota nanti ini disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan masing-masing kabupaten kota. Cuma kita mengharapkan jumlahnya ganjil, ya, mungkin umumnya nanti akan mengikuti model Kota Madia Banda Aceh, jumlahnya 3 orang. Ya, kenapa DSK 5 orang? Karena ada 2 anggota ex officio itu, ya, perwakilan BI dan OJK. Sedangkan di kabupaten kota, ya, kalau BI mungkin ada di Aceh Utara, Luk Sumawe, tapi kan di kabupaten kota lain tidak ada. Kalau OJK hanya 1 di Aceh, tapi kalau BI, perwakilan BI ada 2, ada di Banda Aceh, ada di Luk Sumawe. Nah, maka oleh karena itu untuk anggota DSK itu jumlahnya, saya pikir jumlah 3 orang itu sudah sangat ideal. Nah, juga yang sangat kita harapkan sebenarnya pada level tataran masyarakat juga harus berperan sebagai pengawas. Ya, itu dia, ya, nanti penekanan bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama, Prof. Benar, karena, ya, tugas yang paling berat saya pikir ketika kita berbicara untuk mengawasi lembaga keuangan informal. Lembaga keuangan informal dia hadir tapi tanpa ada surat izin. Ya, kalau ada surat izin kan mudah, artinya kalau dia tidak patuh kita cabut surat izin. Contoh ini yang begitu menjamur dalam masyarakat, bicara tentang
rentenir. Oke. Ya, mereka hadir 24 jam, beroperasi 24 jam di berbagai pelosok. Kadang-kadang tidak bisa kita deteksi dengan GPS, ya. Maka ini kalau masyarakat tidak berperan, ya, ini saya pikir akan sangat berat sekali, ya, untuk memastikan Bumi Aceh ini segala transaksinya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, atau hari ini di dunia digital misalkan, Prof, pinjaman online yang Betul. juga menjamur dan dalam tanda kutip meresahkan, banyak kasus-kasus ya. Tapi kita akan bahas itu nanti, Prof. Bagaimana itu menjamur di masyarakat. Tapi udah setahun ini, Prof. Sebelum nanti ke narasumber yang lain, apa kemudian, Prof, yang sudah berjalan dan yang sudah dilaksanakan, Prof, selama setahun ini? Oke, tanpa terasa ya, setahun itu begitu pendek, karena memang sangat kita pahami di awal-awal ketika melakukan transisi, konversi itu memang menguras energi yang sangat besar. Apalagi ini pelaku-pelaku LKS sendiri, mungkin nanti Pak Syahrial akan berbicara ya bagaimana ini BSI ya ketika konversi, ya pertama konversi kemudian merger ya berlaku hampir bersamaan. Artinya bahwa ketika kita melakukan perubahan dari sebuah kebiasaan ke sesuatu yang baru, memang itu menguras energi ya, menguras pikiran. Maka tugas DSA di awal-awal memang memastikan proses konversi ini berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah ya, kalau lembaga-lembaga keuangan bank atau non-bank yang skalanya besar, kalau bank memang tidak ada masalah, mereka begitu cepat yang melakukan konversi. Bahkan sebelum jatuh tempo pelaksanaan penuh kanun LKS pada 4 Januari 2022. Itu lembaga-lembaga perbankan itu semuanya sudah konversi. Kemudian juga alhamdulillah ya, dan saya pikir ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh, bagi pemerintah Aceh, karena rakyat Aceh mampu menghijrahkan, mengislamisasikan lembaga keuangan. Ya mungkin kalau Ustadz Gamal ya, banyak orang bisa mengislamkan individu yang masuk, memualafkan individu itu banyak, itu siapapun bisa. Tapi hanya orang Aceh yang bisa memualafkan lembaga keuangan. Maka kita lihat ya, contoh misalnya BPJS Ketenagakerjaan, itu sudah ada unit layanan syariah. Mereka sudah launching ya tahun yang lalu. Kemudian juga ada BPJS Kesehatan. Yaitu pada awal tahun, pada 3 Januari 2022 ya, menjelang beberapa hari sebelum pemberlakuan sepenuhnya kanun. Dan insya Allah juga akhir nanti di masa Lebaran nanti, setelah Lebaran, beberapa hari setelah Lebaran itu direncanakan ya, Jasa Raharja juga segera akan meluncurkan unit layanan syariah. Nah memang ada beberapa ya, beberapa yang masih dalam proses ini untuk seperti BPRS ya, itu tidak, mungkin sekitar 3 atau 4 ya, tapi mereka memastikan bahwa dalam tahun ini akan tuntas. Nah, yang menjadi kendala besar ya, adalah mengatur yang kecil-kecil. Mengatur yang kecil-kecil, dan itu anak sendiri, itu yang paling berat. Mengatur BSI besar, dan BSI bukan punya pemerintah Aceh, dan BSI itu akan segera menyesuaikan, karena di mana di mana bumi dipijak di situ langit dirunjung. Mereka sangat menyadari itu. Ya, maka lembaga-lembaga keuangan ya yang kantor pusatnya di Jakarta itu sangat cepat sekali yang melakukan konversi. Mereka sangat agresif sekali. Yang susah diatur yang mana nih, Prof? Yang susah diatur adalah anak sendiri yang kecil-kecil. Siapa, Prof? Yang kecil-kecil itu ya, salah satunya adalah kita berbicara tentang koperasi. Ya, nah koperasi menurut data terakhir ya, dan ini harus menjadi perhatian besar ya kita semua ya, baik anggota koperasi ya, masyarakat anggota koperasi atau pengurus koperasi. Dari data yang saya dapatkan dari Dinas Koperasi, itu baru sekitar 6,2% yang baru hijrah ya, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 3,8% lagi itu belum. Bukan 3,8, berarti 93 ya, 93 malah. Ya, 93,8% ya, masih banyak sekali. Artinya kalau kita anggap dalam 100 baru 6 orang. Baru 6 orang yang sudah hijrah. Nah, memang kalau koperasi ini memang
banyak masalah, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Baik. Karena mereka itu hadir begitu mudah dan juga meninggal juga begitu mudah tanpa diketahui oleh masyarakat sekelilingnya, ya. Tidak perlu buat nujuh, ya, lahir juga begitu. Nah, maka kadang-kadang nama mereka ada, ketika dicek di lapangan kadang-kadang tidak ada, ya. Nah, maka ini menjadi tantangan berat, ya, menjadi tantangan berat. Maka upaya yang gencar untuk mengidentifikasikan koperasi-koperasi yang ada di Aceh, pastikan apakah mereka mau konversi atau tidak. Kalau tidak mau konversi, berikan batas waktu, ya, katakanlah dalam batas waktu tertentu untuk menyelesaikan semua permasalahan dan kemudian tutup. Dan mereka yang berkomitmen, ya, untuk konversi, itu idealnya kita meminta mereka membuat pernyataan atau membuat timeline, artinya tenggang waktu dan melaporkan progres, ya, perubahan ke prinsip-prinsip syariah. Padahal kalau kita lihat memang dinas terkait itu sudah sangat optimal, ya, untuk melakukan upaya-upaya itu, bahkan juga memberi pendanaan awal untuk proses konversi, ya. Dan nah, maka saya pikir semua masyarakat ini harus terus saling mengingatkan, ya, karena memang DSA insya Allah mulai bulan 6 ini kita akan melakukan pengawasan. Karena setiap DPS, Dewan Penasehat Syariah, yang ada pada level lembaga keuangan itu harus membuat laporan, ya, 1 tahun itu 2 kali. Artinya itu belum berjalan sebelumnya, Prof? Baru sosialisasi saja, baru, ya? Ya, tapi kita mulai tahun ini kita akan melakukan evaluasi, ya, dan memang saya pikir tidak ada, ya, sesuatu itu akan bisa berubah 100% secara totalitas. Maka proses perlahan-lahan, ya, secara gradual tapi pasti. Ya, maka kadang-kadang saya mengatakan ke Pak Syarial, ini mohon jangan salah ditafsirkan. Kanun ini bukan ditujukan untuk orang luar, tapi juga kanun ini itu juga masyarakat Aceh. Kadang-kadang kan kawan-kawan dari luar protes, Pak, kok yang di dalam anak-anak kecil ini kok dibiarkan? Ngurus anak kecil itu memang berat. Oke, itu yang paling berat justru, ya. Kalau masyarakat nggak ada masalah, ya, Prof, ya? Iya, kalau yang besar-besar ini mudah, mereka kan sudah mandiri. Baik. Ya. Tapi seperti antusias kita ke Pak Syarial nih, Pak. Ada pertanyaan di live chat ini, Pak. Tapi kita ini pertanyaannya, Assalamualaikum. Mengapa BSI sering bermasalah jaringannya? Seperti hari ini mau transaksi tapi tidak bisa melalui mobile banking. Terima kasih. Tapi nanti, Pak, dijawab. Kita break dulu. Jangan kemana-mana, pemirsa, masih akan kembali setelah yang satu ini.